Selamat datang di Prakarya kelas 9 dengan materi kerajinan berbasis media campuran. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, komen, dan share. Ayo belajar channelnya ya, karena subscribe itu gratis. Ayo! Kerajinan berbasis media campuran merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan. Tujuannya untuk membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi asli dari benda tersebut. Selain agar lebih menarik, pembuatan kerajinan berbasis media campuran ternyata juga memiliki tujuan lain, di antaranya untuk menghemat bahan-bahan baku utama, menjadikan karya terlihat lebih modern, dan meningkatkan estetika karya. Bahan baku yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran adalah batuan, kayu, plastik, dan logam. Bahan-bahan tersebut juga harus diperhatikan sifatnya agar tidak merusak bahan campuran lainnya. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Tahukah kamu maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah: 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang jumlahnya tidak banyak. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. 4. Lebih terlihat modern karena disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lain sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, stilasi bahan baku. Stilasi merupakan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan. Penyederhanaannya dapat dilakukan dengan mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan atau dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Sebagai contoh, kalian bisa lihat ada contoh stilasi, yaitu hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Sementara yang kedua adalah deformasi atau merubah produk kerajinan hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan bersifat permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya dengan tujuan perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Sebagai contoh, gambar yang pertama itu kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Yang kedua, karya ini terbuat dari keramik, fungsinya sebagai mangkuk, namun bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin.